Berikutnya ada APD, pelindung pernapasan atau pelindung respirator ya, untuk bernapas gitu ya. Yang pertama itu dia ada respirator pemurni udara atau air purifying respirator ya. Nah ini ada beberapa jenis, ada 3 jenis dari si air purifying respirator ini. Yang pertama ada chemical respirator atau cartridge dan canister namanya ya. Nah respirator berfungsi membersihkan udara dengan cara penyerapan atau diabsorpsi. Nah absorpsi adalah suatu proses di mana kontaminan melekat pada permukaan zat padat atau adsorben ya. Nah, sedangkan absorb adalah suatu proses di mana gas-gas dan uap-uap mengadakan penetrasi ke struktur bagian dalam dari suatu zat atau dia itu absorbernya. Nah, respirator ini tidak boleh digunakan di tempat kerja yang terdapat gas-gas atau uap-uap yang ekstrim atau kekurangan oksigen. Jadi ini ya khusus untuk penyaring bahan kimia saja ya, makanya namanya chemical respirator. Nah, lalu yang kedua itu ada mechanical filter respirator, yaitu respirator berfilter ini digunakan untuk melindungi pernapasan dari paparan aerosol zat padat dan aerosol zat cair melalui proses filtrasi, kita bilang debu ya. Nah, fungsi dari filter ini tergantung pada ukuran jenis filter. Nah, semakin kecil diameter pori-pori filter, semakin besar tahanan terhadap aliran udara ya. Tapi kita kalau makin kecil juga makin susah bernapasnya. Nah, lalu di situ ada kombinasi chemical dan filter respirator. Nah, respirator ini digunakan pada penyemprotan pestisida dan pengecatannya atau tempat lain dengan bahan kimia beracun. Intinya berarti ini dia untuk menahan supaya bahan beracun tidak terhirup oleh kita ya. Nah, respirator ini lebih berat dari filter atau cartridge respirator dikarenakan respirator ini dilengkapi dengan filter dan absorben. Jadi ada khusus untuk menyerap racun ya. Biasanya kalau kamu lihat itu yang bentuknya kayak mulut semut ya, yang ada 2 kiri kanan bulat. Nah, itu untuk menyerap racun. Nah, di sini lagi kita bahas tentang respirator penyedia udara atau breathing apparatus ya. Nah, respirator ini melindungi pemakainya dari bahan kimia yang sangat toksik atau bahan kimia pengikat oksigen dengan cara respirator menyuplai oksigen atau udara kepada pemakainya melalui silinder, tangki atau kompresor dilengkapi dengan alat pengatur tekanan. Respirator ini dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Nah, kalau kamu susah bayangkannya, kamu lihat aja tabung untuk menyelam. Nah, itu ya contohnya. Nah, yang pertama itu ada airliner respirator. Respirator ya. Nah, respirator ini terdiri dari full half face piece yaitu atau head cover helmet. Nah, saluran udara atau airline ini dan silinder atau kompresor udara yang dilengkapi dengan alat pengatur tekanan. Nah, respirator ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada continuous flow type dan demand type. Nah, pada demand type line respirator, suplai udara ke dalam face piece-nya itu hanya terjadi pada saat pemakainya menarik napas sehingga tekanan di dalam face piece menjadi negatif. Nah, berarti dia ada katupnya. Jadi kalau kita nyedot atau kita menghirup napas gitu ya, baru dia keluar. Kalau kita tidak menghirupnya atau kita menghembuskan napas, dia tidak akan keluar oksigennya gitu ya. Biasa dipakai untuk penyelam. Nah, respirator dilengkapi dengan suatu klep pengatur aliran udara yang terdapat di antara face piece dan kompresor udara. Ya, contohnya itulah, bisa dibayangkan lah ya. Nah, pada continuous type airline, respirator udara akan mengalir ke dalam face piece secara teratur dan terus-menerus. Maka banyaknya udara yang mengalir ke dalam helmet atau hood paling sedikit 170 liter per menit. Ini udah hitung-hitungannya. Nah, lalu ada air house respirator atau house mask ya. Nah, cara kerja respirator ini mirip dengan airline respirator. Bedanya nih adalah terletak pada diameter pipa yang digunakan. Pada house mask, diameter dari hose cukup besar sehingga pengguna masih dapat menghirup udara bersih meskipun blower dari respirator tidak berfungsi. Nah, house mask yang dilengkapi dengan blower dapat menyuplai udara kepada pemakainya sebanyak 140 liter per menit. Jadi ini ya jenis-jenisnya lah. Lalu ada self-contained breathing apparatus atau SCBA digunakan di tempat-tempat kerja di mana terdapat zat kimia yang sangat toksik dan defisiensi oksigen. Nah, ada bedanya lagi nih beberapa macam ya. Ada namanya open circuit SCBA, yaitu breathing apparatus dari silinder udara oksigen bertekanan atau compressed air cylinder tipe udara airline dan full face piece ya.
Breathing apparatus tipe ini dapat menyuplai udara bersih selama 5-30 menit ya, tergantung dari ukuran silinder atau tabung yang digunakan. Biasanya nih SCBA ini itu digunakan untuk menyelamatkan diri atau untuk emergency ya, biasanya itu untuk keadaan darurat saja. Hanya dapat menyuplai udara kepada makanya 5-15 menit, jadi nggak lama ya. Nah, faktor yang dapat memenuhi lamanya pakaian silinder atau tabung udara itu adalah aktivitas fisik yang stres yang sering dialami oleh pemakainya. Nah, kalau tadi udah open circuit, yang ini adalah closed circuit SCBA. Yaitu tipe ini udara ekspirasi tidak dikeluarkan ke udara atmosfer, melainkan digunakan kembali setelah CO2 dari udara pernapasan diabsorpsi oleh suatu zat kimia atau namanya granular solid adsorbent. Ini terdapat breathing apparatus. Nah, service life dari closed circuit SCBA ini dapat mencapai 4 jam. Nah, jadi udaranya itu akan disaring. Misal kita menghembuskan napas, ya akan mengeluarkan CO2. Dia akan disaring oleh alat ini sehingga dia akan menghasilkan udara yang bersih lagi, yang jadi oksigen lagi nih. Jadi karbonnya sudah dibuang atau diendapkan atau disaring gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa menggunakannya udara yang sama terus-menerus selama 4 jam gitu ya. Lalu ada demand type self-contained breathing apparatus gitu. Nah, ini terdiri dari sebuah silinder udara bertekanan tinggi dan sebuah alat pengatur udara atau demand regulatornya yang dihubungkan dengan silinder secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah tabung bertekanan tinggi. Nah, facepiece dan sebuah tabung yang dilengkapi dengan klep. Nah, pada demand type breathing apparatus ini ya, kepada pemakainya menarik napas dan udara. Nah, ekspirasi akan dikeluarkan ke udara atmosfer melalui klep ekhalasi yang terdapat pada facepiece. Ini kalau kamu bisa pernah lihat ya, mungkin ya, orang menyelam menggunakan alat yang mahal lah, biasa gitu ya, kita bayangkan ya, menggunakan alat tabung oksigen yang bagus gitu ya, jadi banyak mengeluarkan gelembung tapi dia itu tidak tenggelam contohnya. Lalu ada APD pelindung tangan. Nah, berdasarkan bentuknya sarung tangan ini ada beberapa jenis nih. Yang pertama ada sarung tangan biasa atau glove yang biasa kita pakai untuk tukang gitu ya, yang kain gitu ya, atau karet atau plastik. Lalu ada sarung tangan yang dilapisi logam atau gauntlets namanya ya, biasanya dipakai untuk pekerjaan berat ya. Lalu ada sarung tangan yang keempat jari pemakainya dibungkus jadi satu kecuali ibu jari ya, jadi bentuknya itu kayak penguin tangannya atau mitten namanya. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan alat pelindung tangan ini yaitu bahaya yang mungkin terjadi, apakah bentuk-bentuk bahan kimia korosif, benda-benda panas, dingin, tajam atau kasar. Disesuaikan ya dengan jenis material yang akan kita hadapi. Nah, lalu ada daya tahan terhadap bahan kimianya, seberapa kuat sih gitu ya. Lalu kepekaan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Bagian tangannya harus dilindungi ya, karena pelindung tangan berarti harus melindungi bagian tangan ya. Berikutnya ada APD untuk pelindung kaki atau namanya safety shoe ya, sepatu keamanan gitu ya, sepatu pengaman. Berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda-benda berat, terpercik bahan kimia korosif, dan tertusuk benda tajam. Menurut jenis pekerjaan yang dilakukan safety shoe dibedakan menjadi, yang pertama itu ada sepatu pengaman yang digunakan untuk pengecoran baja. Ini terbuat dari bahan kulit yang dilapisi logam krom atau asbes supaya nggak meleleh gitu ya, karena untuk pengecoran baja. Lalu ada sepatu khusus yang digunakan untuk bahaya peledakan. Nah, sepatu ini tidak boleh ada paku yang dapat menimbulkan percikan bunga api. Berarti dia tidak boleh mengandung bahan yang logam yang bisa memercikan api lah gitu ya. Lalu ada sepatu karet anti elektrostatis untuk melindungi pekerja dari bahaya listrik. Jadi tidak boleh mengantarkan listrik gitu ya. Lalu sepatu pengaman untuk pekerja bangunan. Sepatu ini ujung itu lapisi baja untuk melindungi jari kaki supaya nggak terhimpit ya, misalnya kejatuhan batu atau kejatuhan benda-benda berat gitu ya. Makanya biasanya digunakan nih di Satpol PP nih, ada nih yang tebal yang ujung kakinya itu ya. Berikutnya ada APD berupa tali dan sabuk pengaman. Nah, tali dan sabuk pengaman digunakan untuk menolong kecelakaan. Nah, sabuk pengaman juga digunakan pada pekerja mendaki dan memanjat konstruksi bangunan ya, umumnya kita tahu ya gunanya dari si sabuk pengaman. Nah,
tentunya nih, karena dia adalah alat pelindung diri atau alat pribadi, ada langkah-langkah perawatannya. Nah, alat pelindung diri harus mendapatkan perawatan secara teratur, artinya semua APD tersebut harus dipelihara agar tahan lama, karena akan digunakan secara terus-menerus selama bekerja atau selama berada di lingkungan kerja. Hal ini perlu dilakukan agar menjaga kesehatan pemakainya. Berikutnya, dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi yang disebabkan oleh pengguna terdahulu. Jadi di sini kalau tempat kerja tuh ya, alat pelindung diri itu diturunkan ke pekerja setelahnya, atau kalau dia udah berhenti kerja diteruskan ke pekerja berikutnya, makanya harus bersih terus ya. Nah, bahkan APD yang sifatnya individual pun perlu dirawat dan dijaga kebersihannya. Penyimpanan yang baik dan teratur juga merupakan tindakan pemeliharaan yang harus taati dengan disiplin. Tempat penyimpanan harus memadai dan tertutup rapat. Nah, di sini kita sudah lihat ya, di dalam tabel-tabel ini cara-cara untuk pembersihan dan penyimpanannya, bisa dibaca ya langsung ya.